Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini, sejenak marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 yang tertulis dalam Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-29. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat sebelumnya, yaitu di ayat 28, Tuhan Yesus mengajak kita umatnya untuk datang kepadanya dengan membawa setiap pergumulan kita. Dalam ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, kita manusia yang punya pergumulan yang berbeda-beda, tentunya ingin memperoleh jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa lelah dan letih untuk menanggung beban tersebut. Bahkan kita merasa tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Nah, beban yang paling berat untuk kita tanggung adalah dosa. Beban ini sama sekali tidak dapat ditanggung oleh diri kita sendiri. Hanya Kristus yang sanggup untuk menanggung beban dosa manusia, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena itu hanya Kristuslah yang sanggup memberikan kelegaan dan kelepasan dari beban dosa tersebut. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus hendak memberikan pengharapan bagi kita untuk datang kepadanya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, agar Ia memberikan kelegaan kepada kita. Nah, kelegaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kekuatan dan semangat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Lalu setelah kita datang kepadanya, membawa setiap pergumulan hidup kita, maka Ia akan memasangkan kuk kepada kita untuk menuntun hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, pada masa Tuhan Yesus, kuk adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengkuk sapi, kerbau, kuda, atau keledai yang terhubung dengan bajak, pedati, atau kereta. Selain kuk, ada yang disebut dengan tali kekang atau tali les, yang biasanya dimasukkan ke dalam hidung binatang, atau berupa besi yang bergerigi yang dipasang pada bagian mulut yang terhubung dengan tali. Nah, kuk dan tali kekang ini merupakan gambaran dari campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita pada jalan-jalan yang dikehendakinya. Jika tidak diarahkan dan dituntun, maka kita akan menempuh jalan yang salah, menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan menuruti setiap keinginan daging kita daripada tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Jadi sekalipun kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya, yang rajin berdoa, rajin mengikuti persekutuan, dan murah untuk memberi persembahan, bahkan merasa bisa menjaga diri kita, tapi godaan untuk menyimpang itu bisa saja terjadi. Seperti Yunus misalnya,
Sekalipun ia mengaku dalam Yunus pasal 1 ayat 9 dikatakan di sana, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan." Namun ketika ia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, yaitu kepada orang-orang yang berada di kota Niniwe, ia malah memilih untuk melarikan diri ke kota Tarsis menuruti keinginannya. Karena ia memberontak dan menempuh jalan yang salah, maka akhirnya Tuhan pun harus menaruh kuk kepada Yunus dalam bentuk terjangan angin badai dan ikan besar untuk menyadarkan Yunus atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan untuk pergi memberitakan firman-Nya ke kota Niniwe. Oleh sebab itu saudara-saudara, ada kalanya Tuhan itu harus memaksa kita dengan memasang kuk dan tali kekang agar kita mau tunduk, yaitu dituntun, dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita pun tidak menyimpang pada jalan yang dikehendakinya, melainkan kita boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang saat ini mengingatkan kami untuk datang kepada Tuhan dengan membawa setiap pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk menghadapinya dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan dan tersesat. Ya Tuhan, kiranya kuk yang Engkau pasangkan pada kami umat-Mu membuat hidup kami semakin tunduk dan taat akan setiap perintah Tuhan untuk menuntun hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan memperoleh sukacita dari Tuhan. Kiranya Bapa juga memberkati setiap pekerjaan dan aktivitas kami dalam satu hari ini. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.